Pemirsa, selamat berjumpa kembali. Baru-baru ini kita dihebohkan dengan adanya kabar ditemukannya piramida Toba di daerah Bakara, Sumatera Utara. Dikabarkan piramida ini tersusun dari batu-batu besar dan bentuknya mengerucut ke atas menyerupai huruf kapital A. Menurut para ahli, piramida ini adalah peninggalan peradaban masa megalitikum. Pada video kali ini kita tidak akan membahas lebih jauh tentang penemuan piramida Toba ini. Akan tetapi yang kita bahas adalah apa yang dimaksud dengan zaman megalitikum, bagaimana peradaban masyarakat pada zaman ini, dan apakah peradaban ini masih bisa dijumpai pada zaman modern ini. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang perkembangan peradaban manusia, sehingga kita bisa memahami budaya kita. Misalnya, kenapa di Tanah Batak, khususnya di Samosir, banyak ditemukan kuburan-kuburan yang terbuat dari batu, atau yang disebut dengan sarkofagus. Atau kenapa orang Batak Toba hingga saat ini masih mempraktekkan pembuatan tugu sebagai kuburan. Namun sebelum masuk pada pembahasan tersebut, seperti biasanya mohon terlebih dahulu klik tombol subscribe agar channel kita ini semakin bertumbuh dengan baik. Terima kasih. Kata megalitikum terdiri dari mega yang artinya besar, litik yang artinya batu. Dengan demikian secara harafiah, megalitikum artinya adalah zaman batu besar. Para ahli arkeologi menyebutkan bahwa zaman megalitikum merupakan periode keempat dari 4 periode zaman batu. 3 periode sebelumnya adalah zaman paleolitikum atau zaman batu tua, zaman mesolitikum atau zaman batu tengah, dan zaman neolitikum atau zaman batu muda. Pada zaman paleolitikum, manusia masih menjalani hidup sederhana, menggantungkan hidup pada alam, menggunakan perkakas batu yang masih kasar atau belum dihaluskan, dan mengumpulkan makanan sebagai kegiatan sehari-hari. Pada zaman mesolitikum, manusia sudah mulai menjalani hidup semi-nomaden, yakni sebagian menetap di gua-gua di pinggir pantai, dan sebagian lagi hidup berpindah-pindah. Pada zaman neolitikum, masyarakat tidak lagi mengumpulkan makanan tetapi sudah memproduksi makanan, sudah mengenal sistem pertukaran atau perdagangan, dan sudah mulai mengenal seni. Peradaban ini kemudian diteruskan ke zaman megalitikum. Kenapa disebut megalitikum? Karena pada zaman ini perkakas batu yang digunakan tidak lagi berukuran kecil, tetapi sudah berukuran besar. Hal ini terkait dengan ciri-ciri peradaban manusia pada zaman itu. Terdapat beberapa ciri masyarakat pada zaman megalitikum, antara lain adalah tidak lagi menerapkan kehidupan nomaden atau berpindah-pindah, akan tetapi telah menetap di satu tempat, karena telah menerapkan sistem pertanian dan peternakan sebagai sumber makanan. Selain itu, masyarakat juga telah menerapkan hidup gotong royong atau bekerja sama. Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang membutuhkan tenaga yang banyak, seperti memindahkan batu besar dari satu tempat ke tempat lain guna membuat kuburan atau sarkofagus. Kegiatan pertanian dan peternakan juga membutuhkan kerjasama. Namun dari beberapa ciri yang ada, salah satu ciri yang paling penting adalah telah dimilikinya sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan inilah yang kemudian membuat orang berpikir untuk menciptakan konstruksi atau struktur batu yang berukuran besar. Pada zaman megalitikum, masyarakat telah memiliki kepercayaan terhadap roh leluhur atau nenek moyang. Mereka meyakini bahwa orang yang meninggal sebenarnya masih hidup, tetapi mereka hidup dalam dunia roh. Oleh sebab itu, ketika seseorang meninggal, maka dia harus diberangkatkan dengan baik. Harus dilakukan upacara-upacara yang baik untuk memberangkatkan mereka ke alam roh. Selain itu, masyarakat juga meyakini bahwa arwah nenek moyang atau leluhur memiliki pengaruh terhadap kehidupan manusia, tergantung bagaimana perlakuannya. Perlakuan yang tidak baik terhadap arwah nenek moyang diyakini dapat mendatangkan malapetaka seperti penyakit yang datang silih berganti, wabah yang melanda tanpa diketahui penyebabnya, atau hasil-hasil pertanian dan peternakan yang merosot. Sebaliknya, perlakuan yang baik terhadap roh nenek moyang dapat mendatangkan kemakmuran bagi masyarakat. Hasil pertanian dan peternakan meningkat dan kesehatan terjamin. Oleh sebab itu, roh leluhur yang diyakini masih hidup di alam roh itu harus dihormati dan dipuja. Pada zaman megalitikum, masyarakat yakin bahwa cara yang terbaik untuk menghormati dan memuja arwah nenek moyang adalah dengan melakukan upacara-upacara pemujaan di tempat yang kokoh dan tinggi. Diketahui bahwa cara untuk mendapatkan tempat yang kokoh dan tinggi ini adalah membangun konstruksi-konstruksi yang terbuat dari batu berukuran besar. Terdapat berbagai jenis peninggalan zaman megalitikum yang terbuat dari batu-batu besar dengan fungsinya masing-masing. Pertama, kubur batu. Seperti namanya, kubur batu adalah kuburan yang terbuat dari batu. Kedua, menhir. Menhir adalah batu pahatan berukuran besar, banyak ditemukan di berbagai belahan dunia, mulai dari Eropa, Asia hingga Afrika.
Menhir lazim digunakan sebagai tempat pemujaan dan sebagai tanda makam seseorang yang sangat dihormati. Dapat diduga bahwa tradisi pembuatan batu nisan yang masih diterapkan hingga zaman modern ini berasal dari tradisi megalitikum ini. Di Indonesia, menhir dapat dijumpai di berbagai daerah seperti di Desa Tihulale, Provinsi Maluku, Nagari Maik 50 Kota Sumatera Barat, Lahat Sumatera Selatan, dan lain-lain. Ketiga, dolmen. Dolmen adalah sebuah struktur batu yang menyerupai meja atau altar, ditopang oleh batu-batu berukuran lebih kecil, dan digunakan sebagai tempat pemujaan. Dolmen ditemukan di Eropa, Asia, dan Afrika. Diperkirakan dolmen-dolmen tersebut berasal dari zaman megalitikum awal, yakni sekitar 10.000 tahun sebelum Masehi. Di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, dolmen juga banyak dijumpai, seperti di wilayah Pujar, Bondowoso, dan di Malang, yang merupakan peninggalan Majapahit. Keempat, sarkofagus. Sarkofagus adalah kubur batu yang terdiri dari wadah batu tempat jenazah diletakkan dengan tutupnya yang memiliki tonjolan di bagian ujung. Biasanya sarkofagus dibuat dari batu yang diambil dari tempat lain, sehingga dibutuhkan banyak tenaga untuk memindahkannya ke tempat yang diinginkan. Adapun tujuan dari pembuatan sarkofagus ini adalah untuk menghormati arwah yang akan dimakamkan dalam sarkofagus tersebut. Biasanya bentuk dan ukuran sarkofagus sangat tergantung pada tingkat penghormatan terhadap orang yang akan dimakamkan dalam sarkofagus tersebut. Di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara sangat banyak dijumpai sarkofagus. Di antaranya adalah situs pekuburan Raja Sidabutar di Desa Tomok, sarkofagus Sibermata di Desa Sibermata, Kecamatan Simanindo, dan sarkofagus Raja Sibermata di Desa Wisata Hariara Pohan. Kelima, waruga. Waruga adalah kubur batu yang menyerupai rumah seperti yang banyak dijumpai di Minahasa. Dapat dikatakan waruga memiliki fungsi yang sama dengan sarkofagus, yakni sama-sama untuk menempatkan jenazah orang yang sangat dihormati. Keenam, pundan berundang. Pundan berunda seperti candi atau piramida adalah sebuah bangunan berteras atau menyerupai anak tangga digunakan sebagai tempat pemujaan kepada arwah nenek moyang. Bagian paling atas dari pundan berunda ini biasanya digunakan sebagai tempat meletakkan sesajen dalam upacara pemujaan terhadap arwah leluhur. Ketujuh, arca. Arca adalah pahatan dari batu menyerupai manusia atau hewan sebagai wujud dari nenek moyang. Tujuannya adalah menghormati nenek moyang. Di Indonesia kita banyak menjumpai situs-situs zaman megalitikum seperti candi dan piramida, yang sangat terkenal sampai ke mancanegara, pada umumnya ada di Pulau Jawa, seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lainnya. Di luar Pulau Jawa, seperti Sumatera, juga banyak ditemukan situs-situs candi, seperti situs Candi Muara Takus di Kampar Riau, Candi Muara Jambi di Provinsi Jambi, Candi Bahal di Padang Lawas, Sumatera Utara, dan lain-lain. Selain candi, juga ditemukan situs-situs piramida. Beberapa tahun yang lalu ditemukan piramida Gunung Padang di Cianjur, Jawa Barat, yang konon kabarnya merupakan peninggalan yang sudah sangat tua, diperkirakan dari abad sebelum Masehi. Dan temuan yang paling baru adalah piramida Toba di Bakara, Sumatera Utara. Namun temuan ini dikabarkan masih memerlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan apakah temuan ini benar-benar merupakan piramida buatan manusia. Peninggalan zaman megalitikum selain candi dan piramida juga dapat ditemukan di berbagai daerah seperti di Taman Lorelindu, Sulawesi Tengah. Dapat ditemukan berbagai pahatan batu raksasa. Di Kampung Bana, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, kita dapat menemukan patung-patung. Sementara itu pada situs megalitik Meak di Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, kita dapat menemukan ribuan menhir yang diduga berasal dari abad ke-6 hingga abad ke-2 sebelum Masehi. Para ahli arkeologi mencatat bahwa zaman megalitikum adalah zaman peralihan dari zaman batu ke zaman perunggu. Artinya, meskipun manusia sudah memasuki zaman perunggu, di mana manusia sudah menggunakan perkakas dari perunggu yang merupakan hasil tambang, namun hasil-hasil zaman megalitikum masih tetap dipraktekkan. Bahkan hingga sekarang, sisa-sisa zaman megalitikum masih dapat kita lihat prakteknya. Hal ini dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat Batak di berbagai tempat di Sumatera Utara, seperti di Samosir dan berbagai tempat lainnya. Di Pulau Samosir, kita dapat menemukan beberapa situs peradaban zaman megalitikum, seperti situs kuburan Raja Sidabutar di Desa Tomok dan situs batu kursi di Huta Sialagan, Ambarita, Kecamatan Simanindo. Yang juga menarik di Pulau Samosir adalah hingga sekarang zaman modern ini masih dipraktekkannya pembuatan sarkofagus, namun tidak lagi terbuat dari batu seperti zaman dulu, tetapi terbuat dari konstruksi beton layaknya seperti bangunan modern zaman sekarang. Sarkofagus modern ini pada umumnya mempunyai bentuk menyerupai rumah, namun tak jarang ada juga yang berbentuk tugu dengan corak dan gaya yang menarik dan ukuran yang menjulang tinggi. Dalam bahasa lokal, sarkofagus ini lazim disebut sebagai tambak natimbo atau batu napir, atau secara bebas diterjemahkan sebagai tugu nan tinggi atau batu nan keras. Tak jarang kehadiran sarkofagus modern dalam bentuk tugu ini dimanfaatkan sebagai ajang adu gengsi bagi pemiliknya. Semakin bergaya dan semakin tinggi, maka semakin bergengsi dan semakin menandaskan siapa pemilik tugu tersebut. Selain pembuatan tugu untuk kuburan, upacara-upacara penguburan yang unik khususnya untuk jenazah orang tua yang lazim disebut sebagai upacara saur matua juga masih dipraktekkan hingga sekarang ini.
Meskipun keluarga tidak lagi menganut agama tradisional, tetapi sudah menganut agama Kristen. Tujuannya adalah untuk menghormati orang tua. Mengapa orang Batak masih mempraktekkan ini hingga sekarang? Untuk menjawab ini secara pasti belum ada penelitian yang valid dan komprehensif. Namun kuat dugaan bahwa orang Batak meskipun telah menganut kepercayaan agama, khususnya Kristen, dalam praktek sehari-hari mereka masih percaya akan kekuatan arwah leluhur. Bahkan hukum Taurat kelima yang ada dalam ajaran Kristen dijadikan sebagai legitimasi terhadap penghormatan arwah leluhur. Artinya peradaban zaman megalitikum sedikit banyaknya masih dipertahankan oleh masyarakat Batak hingga sekarang. Sepertinya praktek kepercayaan akan nenek moyang dan kepercayaan kekristenan bagi orang Batak Toba sudah sejak lama dipraktekkan secara berdampingan. Bahkan sepertinya tidak menjadi masalah. Bahkan dalam lagu-lagu Batak terbaru pun yang diciptakan pencipta lagu zaman sekarang, masih banyak dijumpai adanya kepercayaan akan kekuatan nenek moyang. Salah satunya lagu berikut. Si mata raja, saya manupai sahala, Tuhan iaka, bino permo. Baiklah pemirsa, demikian video kita kali ini. Kita berjumpa kembali pada video-video berikutnya dengan topik yang berbeda. Mohon subscribe, like, komen, dan share agar channel kita ini dapat lebih berkembang lagi. Thank you very much, goodbye and take care.